Masyarakat diminta untuk tidak panik namun tetap waspada terhadap penularan wabah virus corona di Indonesia. Penting untuk mengenali gejalanya dan saya akan berbincang bersama dengan Dr. Faris Nurwidya, spesialis penyakit paru dan anggota Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Apa kabar, dokter? Kabar baik, Yuli. Terima kasih. Kita berbicara seputar virus corona yang belakangan ini lagi marak diperbincangkan dan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat Indonesia. Sebenarnya dokter, apa perbedaan antara virus corona, kemudian influenza dan flu biasa? Ya, terima kasih Yuli. Jadi ini memang pertanyaan yang penting. Kita perlu mengenali bahwa virus itu merupakan organisme yang sangat kecil, ya. Beda dengan bakteri. Bakteri itu masih berbentuk sel, masih ada dinding sel, ya, masih ada inti sel. Tetapi kalau virus secara umum adalah materi genetik yang bisa terdiri dari DNA saja atau RNA saja. Nah, kalau misalnya seperti influenza, ya, atau adenovirus, rhinovirus, itu memang kebanyakan mereka DNA rantai ganda. Jadi dia strukturnya memang lebih kuat. Nah, kalau coronavirus itu dia RNA. Nah, jadi RNA itu dia rantai tunggal dan relatif lebih sensitif sebetulnya terhadap perubahan temperatur maupun perubahan humid, ya, kalau kelembapan. Secara umum mereka ini adalah golongan yang biasa menyebabkan upper respiratory tract infection, jadi atau ISPA. Dan kesamaan di antara virus ini adalah sifatnya yang self-limiting disease. Jadi kalau dia menginfeksi seorang pasien, maka sebetulnya peluang sembuh untuk sembuh sendiri karena kekebalan tubuhnya itu lebih tinggi, ya. Dan infeksi virus biasanya tidak diterapi oleh antibiotik kecuali dia ada mix infection dengan bakteri yang biasanya membutuhkan antibiotik. Oke. Ya. Ini juga terkait dengan gejalanya, kan masyarakat banyak yang bingung ketika batuk pilek sering sekarang dibilang jangan-jangan kena corona. Sebenarnya untuk perbedaan gejalanya sendiri, dokter? Ya, jadi memang batuk pilek itu mencerminkan suatu penyakit yang sangat luas, ya, sangat tidak spesifik. Batuk pilek saja itu kalau pada orang-orang dengan riwayat asma atau atopi, bersin-bersin pagi hari dia akan selalu berulang dengan hidung tersumbat kalau udaranya dingin. Kemudian untuk kalau batuk saja itu kita memikirkan masih banyak kemungkinan lain, ya. Sebagai contoh, tentu saja kalau di Indonesia batuk lebih dari 2 minggu kita harus memikirkan TB paru. Kita harus menduga, harus bisa memikirkan TB paru. Kemudian kita juga bisa memikirkan bronkitis kronik. Lalu misalnya clock disease, suatu fenomena yaitu asam lambung yang ada reflux, jadi aliran balik ke atas, sehingga asam lambung itu bisa menyebabkan iritasi ringan di tenggorokan dan menyebabkan batuk yang lama, ya. Tapi ketika kita berbicara untuk masyarakat awam, apa spesifiknya bahwa ini mungkin gejala awal corona ini sehingga harus bisa ke fasilitas kesehatan? Betul. Jadi isu utama dalam memikirkan corona ini adalah apakah dia memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Prinsipnya kita akan men-checklist sejumlah pertanyaan untuk bisa memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan ataukah orang dalam pemantauan, ODP dan PDP. Secara umum kedua golongan ini memiliki gejala, boleh batuk pilek, ada nyeri tenggorokan, dan boleh dua-duanya demam. Dan dua-duanya harus ada riwayat bepergian ke negara terjangkit. Dan negara terjangkit itu sudah listnya selalu diupdate oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian bagaimana untuk cara mencegah buat kita yang masih sehat? Kadang-kadang muncul ketakutan jangan-jangan bisa nular dengan orang yang ada di sebelah kita. Cara pencegahnya seperti apa sih, dokter? Jadi sebetulnya common cold ini, infeksi virus ini kan semacam annual event yang biasa menyertai kita di musim hujan. Jadi biasanya alarm kita terhadap corona itu akan hidup, nyala gitu. Kalau kita melihat satu, ada bepergian apa enggak ke negara terjangkit. Yang kedua, ada kontak dengan kasus confirm atau tidak. Jadi sekarang ini yang membuat orang gelisah adalah karena semuanya dikoronain gitu. Semua orang batuk pilek dikoronain. Jadi padahal tidak begitu harusnya stigmanya. Bahwa kalau kita mau adil, harusnya kita lihat dia punya kontak erat dengan
penderita confirm apa enggak. Karena memang dalam kriteria diagnosis itu kontak dengan kasus confirm itu nilainya benar-benar sangat kuat ya. Baik, terima kasih Dr. Faris Nurwidya atas waktunya sudah berbincang bersama dengan Jawa Post TV. Dan tadi dokter juga sudah meluruskan berbagai hal yang selama ini salah kaprah yang muncul di tengah masyarakat karena kekhawatiran yang berlebihan terhadap penyebaran dari virus corona di Indonesia. Dan bagi Anda ingat untuk selalu menjaga kebersihan diri sendiri maupun lingkungan sekitar dan selalu menjaga kesehatan. Dan juga jika Anda mengalami gejala yang mirip seperti tertular virus corona, jangan ragu untuk segera langsung datang memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Dari Jakarta, Yulia Horisman, Ori Salvian, Jawa Post TV.